Pada video kali ini, kita akan bicara mengenai bahaya internal link untuk SEO. Nah, menarik bukan? Yuk, mari simak pembahasan lengkapnya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas lebih dalam mengenai internal link, khususnya bahaya internal link untuk SEO. Nah, baru pernah dengar kan? Nah, yuk kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, yang pertama tentu aja apa itu internal link. Saya rasa sih sebagian besar dari teman-teman udah tahu apa maksudnya internal link. Nah, internal link itu adalah link atau tautan yang mengarah pada target domain yang sama dengan domain tempat tautan itu berada. Nah, misalnya domain teman-teman itu adalah domain a.com. Nah, linknya itu mengarah ke domain a.com, tapi halaman yang berbeda begitu. Nah, itu biasanya disebut dengan internal link. Nah, secara teknis, bentuk internal link ini seperti ini. Nah, ini contohnya salah satu paragraf yang di dalamnya saya masukkan internal link. Nah, ini paragraf ini ada di salah satu artikel Pro Jasa Web, kemudian internal linknya juga mengarah kepada salah satu artikel Pro Jasa Web yang bicara mengenai SEO. Nah, memangnya internal link itu ada pengaruhnya ya buat SEO? Tentu aja ada ya. Tapi sebagian besar orang itu lebih sibuk ngomongin tentang backlink. Karena masih banyak sekali orang berpendapat bahwa backlink itu memiliki pengaruh yang gede banget buat SEO. Atau buat meningkatin ranking teman-teman di hasil pencarian Google. Nah, padahal internal link juga nggak kalah pentingnya. Artinya kalau teman-teman cuma mengoptimasi backlink aja, internal linknya nggak dioptimasi, itu bisa jadi jomplang. Nah, oleh karena itu, jika teman-teman itu orang yang bertanggung jawab terhadap SEO, maka teman-teman harus juga memperhatikan internal link dan juga backlink secara bersamaan. Oke. Sebelum kita membahas apa bahaya internal link, supaya teman-teman nggak salah paham, ada baiknya kita membahas apa manfaat internal link dulu bagi SEO. Internal link ini dia berbahaya buat SEO, tapi dia juga punya manfaat. Dan bahkan manfaatnya itu lebih besar daripada bahayanya. Nah, salah satu manfaatnya itu adalah memudahkan navigasi pengunjung. Artinya, kalau teman-teman meletakkan internal link dalam setiap artikel teman-teman, maka pengunjung itu mudah beralih dari satu artikel kepada artikel yang lain. Mereka nggak perlu lagi menggunakan fitur pencarian untuk mencari artikel yang mereka ingin baca. Kenapa? Karena memang mereka udah menemukannya pada internal link dalam salah satu artikel teman-teman. Nah, ini memudahkan navigasi dari pengunjung. Tentu aja kalau teman-teman menyertakan internal link dalam artikel teman-teman, itu juga akan meningkatkan user experience. Jadi usernya nggak perlu bingung mencari artikel yang dimaksud karena linknya udah tertera pada artikel tersebut. Nah, itu manfaat pertama. Kemudian manfaat kedua itu adalah membentuk struktur website. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Selain teman-teman bisa membentuk struktur website lewat URL yang teman-teman gunakan, kalau pakai internal link, jadi teman-teman bisa membuat sebuah halaman utama, kemudian membuat halaman-halaman pendukung. Nah, halaman-halaman pendukung itu seluruhnya memberikan link kepada halaman utama. Sehingga dengan begitu Google langsung tahu atau mesin pencari yang lain juga langsung tahu bahwa halaman utama itu adalah halaman yang disasar oleh lebih banyak internal link. Nah, jadi gitu ya. Artinya Google itu dapat mendefinisikan struktur website teman-teman itu lewat URL atau juga bisa dengan internal link atau dengan sitemap dan lain sebagainya. Ada banyak cara Google mengetahui struktur website kita, tapi salah satu yang bisa membantu adalah internal link. Jadi teman-teman nggak boleh sembarangan membuat internal link. Nah, kalau sembarangan bisa jadi struktur website yang dipahami oleh Google itu salah. Sehingga Google pun akan salah nanti memberi keputusan mana halaman utama dan mana halaman pendukung dari website teman-teman. Nah, yang ketiga itu adalah mendistribusikan otoritas ke halaman lain website. Nah, sekali lagi, dalam suatu website itu ada halaman-halaman yang disebut pilar ya, pilar konten utama.
Nah, biasanya konten-konten utama ini mendapatkan berbagai internal link dari halaman-halaman pendukung. Dengan ditatanya internal link, maka otoritas dari halaman-halaman utama ini akan terjaga karena semua halaman pendukung itu memberi internal link kepada halaman utama. Tapi bisa juga halaman utama memberikan internal link kepada halaman-halaman tertentu yang memang penting. Nah, dengan begitu, authority dari sebuah website itu terdistribusi dengan baik. Yang terakhir itu adalah mengurangi bounce rate. Tentu aja kalau artikel teman-teman itu disertakan di dalamnya internal link, maka pengunjung dari website teman-teman itu dapat dengan mudah melanjutkan keingintahuan mereka melalui internal link tersebut. Jadi syaratnya internal link itu haruslah relevan dengan artikel yang teman-teman tulis. Jangan sembarangan membuat internal link, karena kalau sembarangan itu nggak akan pengaruh gitu ya. Struktur websitenya tidak akan terbentuk, bahkan bounce rate pun tidak akan berkurang dengan internal link yang teman-teman tambahkan, karena memang tidak relevan. Nah, tapi kalau internal linknya relevan, maka bounce rate-nya itu bisa terjun bebas. Teman-teman tahu kan, kalau bounce rate-nya kecil, itu berarti bagus banget. Nah, itulah 4 manfaat dari internal link yang bisa teman-teman rasakan langsung begitu teman-teman menerapkan internal link yang baik. Nah, ini tidak membatasi ya. Ada banyak sekali manfaat internal link yang mungkin tidak bisa saya sebutkan pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan utamanya. Bahaya internal link untuk SEO. Hal ini adalah hal yang baru ya. Saya nggak pernah mendengar sebelumnya bahaya internal link untuk SEO. Udah cukup lama gitu saya belajar mengenai SEO ya, tapi baru tahun ini, tahun 2021 ini, mendengar ternyata internal link bisa berbahaya untuk SEO. Hal ini pertama kali saya dengar itu diucapkan oleh John Mueller dari Google. Langsung dari staf Google ya. Bukan kata orang, bukan kata master SEO si A atau suhu SEO si A gitu ya. Ini langsung dari orang Google-nya, John Mueller. Hal ini disampaikan pada Google Search Central SEO Hangout pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Baru sekitar 1 pekan yang lalu. Nah, teman-teman kalau penasaran pengen lihat langsung apa yang dikatakan oleh John Mueller, bisa langsung ke link berikut ini. Ada YouTube-nya, teman-teman bisa lihat langsung. Nah, apa yang disampaikan oleh John Mueller mengenai bahaya internal link? Beliau menyampaikan bahwa jika terlalu banyak itu dapat membingungkan Google. Nah, ingat ya, perlu digarisbawahi bahwa internal link yang berbahaya untuk SEO itu adalah jika dibuat secara berlebihan atau terlalu banyak. Ada beberapa praktek SEO yang menyarankan untuk membuat banyak internal link. Nah, apalagi pada website-website dengan konten yang minimal. Nah, kontennya sedikit tapi internal linknya banyak banget. Nah, hampir semua halaman dimasukin jadi internal link. Dan itu terjadi di setiap halaman. Akhirnya, semua halaman memberikan internal link kepada semua halaman. Jadinya kayak apa ya? Jadinya kayak benang yang kusut gitu. Efeknya, Google pun bingung yang mana yang lebih penting, halaman mana yang memiliki peranan yang lebih penting pada website tersebut. Dan tentu aja, secara struktur itu website udah nggak karuan. Google akan bingung. Akhirnya, Google akan menyamaratakan. Oh, semua halaman itu sama aja, kata Google kan? Nah, ketika teman-teman ingin bersaing secara SEO, nah itu akan menjadi masalah. Halaman website teman-teman atau artikel yang teman-teman tulis itu akan kekurangan otoritas, dan ketika bersaing itu dapat dipastikan akan langsung kalah terhadap pesaing-pesaing yang ada. Apalagi kalau teman-teman bersaing pada keyword dengan tingkat persaingan tinggi. Nah, jadi ingat ya, jangan sembarang membuat internal link. Teman-teman harus merencanakan dengan baik. Teman-teman juga jangan membuat link untuk semua halaman. Nah, mentang-mentang halamannya sedikit gitu ya, dan akhirnya satu halaman memberikan link kepada semua halaman. Dan itu dilakukan pada setiap halaman. Nah, akhirnya internal linknya jadi nggak karuan. Nah, titik tekannya itu yang harus teman-teman ingat itu adalah struktur website. Teman-teman harus merencanakan struktur website dengan baik. Pelajari struktur website seperti apa yang paling cocok buat website dan bisnis teman-teman. Nah, struktur website untuk website berita itu akan berbeda dengan struktur website untuk e-commerce. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Jangan asal bikin, jangan asal memberi internal link. Oke, mungkin itu ya. Nah, itulah beberapa hal yang saya dengar langsung dari John Mueller mengenai internal link. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan komentar aja pada video ini ya. Dan terakhir, kita masuk kepada simpulan. Simpulannya, jangan asal membuat internal link, lakukanlah dengan terencana dan pelajari dulu sebelum membuatnya. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video singkat ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.